Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dari surga, dimulailah babak baru kehidupan umat manusia. Mereka dianugerahi keturunan oleh Allah untuk memakmurkan bumi dan meneruskan generasi. Di antara anak-anak mereka yang lahir di bumi adalah dua orang putra yang kisahnya menjadi pelajaran abadi, Kabil dan Habil. Sejak awal, keduanya menempuh jalan hidup yang berbeda sesuai dengan kecenderungan dan anugerah yang diberikan Allah. Kabil tumbuh menjadi seorang petani. Ia mengolah tanah, menanam biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Tangannya terampil dalam mencangkul, menyemai, dan merawat tanaman hingga tiba masa panen. Ia belajar memahami musim, sifat tanah, dan bagaimana memanfaatkan air untuk kesuburan ladangnya. Hasil buminya menjadi sumber pangan bagi keluarga mereka di masa-masa awal peradaban manusia. Berbeda dengan Kabil, Habil memilih jalan sebagai seorang peternak. Ia menggembalakan domba, kambing, dan mungkin hewan ternak lainnya. Ia belajar merawat hewan-hewannya, melindungi mereka dari binatang buas, mencari padang rumput yang hijau, dan memastikan mereka mendapatkan air yang cukup. Habil dikenal memiliki sifat yang lebih lembut dan penuh kasih sayang, tercermin dari cara ia memperlakukan ternak gembalaannya. Nabi Adam, sebagai ayah dan nabi pertama, senantiasa membimbing anak-anaknya untuk mengenal dan menyembah Allah yang Maha Esa. Ia mengajarkan mereka tentang kebaikan, keburukan, serta cara menjalani hidup sesuai dengan petunjuk ilahi. Kehidupan mereka pada awalnya berjalan relatif damai, diisi dengan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beribadah kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan kehidupan awal manusia, Allah menghendaki sebuah ujian keimanan dan ketulusan bagi putra-putra Adam. Pada suatu waktu, Allah memerintahkan kepada Kabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Kurban ini bukanlah sekadar ritual biasa, melainkan sebuah bentuk ibadah murni untuk mendekatkan diri, takarrub, kepada Allah, menunjukkan tingkat ketakwaan, keikhlasan, dan rasa syukur masing-masing hamba. Perintah ini menjadi momen penting yang akan menyingkap kualitas hati kedua bersaudara tersebut. Bagaimana mereka merespon perintah Allah? Apakah mereka akan melaksanakannya dengan sepenuh hati, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki sebagai wujud cinta dan penghambaan kepada Sang Pemberi rezeki? Ataukah mereka akan melakukannya sekadar sebagai formalitas, dengan hati yang berat atau perhitungan duniawi? Nabi Adam menyampaikan perintah Allah ini kepada kedua putranya. Ia menjelaskan makna dan tujuan di balik perintah kurban tersebut, menekankan pentingnya niat yang tulus dan persembahan yang terbaik. Masing-masing diminta untuk mengambil dari hasil usaha mereka, hasil pertanian bagi Kabil dan hasil ternak bagi Habil, untuk dipersembahkan kepada Allah. Ini adalah sebuah momen penentuan. Kurban ini akan menjadi saksi bisu atas tingkat keimanan dan ketulusan hati Kabil dan Habil. Hasil dari persembahan kurban ini akan menunjukkan siapa di antara keduanya yang lebih bertakwa dan lebih tulus dalam menjalankan perintah Tuhannya. Sebuah pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia sesudahnya. Mendengar perintah Allah yang disampaikan oleh ayah mereka, Nabi Adam, Kabil dan Habil pun bersiap untuk melaksanakan kurban. Namun, sikap dan pilihan mereka dalam mempersiapkan persembahan sangatlah berbeda, mencerminkan apa yang ada di dalam hati masing-masing. Habil, sang peternak yang hatinya dipenuhi ketakwaan dan rasa syukur, segera memilih hewan ternak terbaik dari kawanannya. Habil tidak ragu untuk mencari domba jantan yang paling gemuk, paling sehat, dan paling ia sayangi. Ia melakukannya bukan karena ingin pamer, tetapi karena ia memahami bahwa untuk Allah, Sang Pencipta dan Pemilik segalanya, hanya yang terbaiklah yang pantas dipersembahkan. Ia melakukannya dengan hati yang tulus, penuh harap agar ibadahnya diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Sementara itu, Kabil sang petani, menunjukkan sikap yang berbeda. Hatinya mungkin dipenuhi keraguan, rasa enggan, atau sifat kikir. Alih-alih memilih hasil panen terbaik dari ladangnya, ia justru memilih hasil bumi yang berkualitas buruk. Mungkin ia mengambil sisa-sisa panen, buah-buahan yang hampir busuk, atau biji-bijian yang berkualitas rendah. Ia merasa sayang untuk memberikan yang terbaik. Perbedaan mencolok dalam kualitas persembahan ini bukanlah sekadar perbedaan materi, tetapi lebih dalam lagi, merupakan cerminan perbedaan kualitas iman dan keikhlasan. Habil mempersembahkan yang terbaik karena cintanya kepada Allah,
Sementara Kabil mempersembahkan seadanya karena kurangnya ketulusan dan mungkin adanya sifat kebahilan dalam dirinya. Keduanya kemudian membawa persembahan mereka ke tempat yang telah ditentukan. Setelah Kabil dan Habil meletakkan persembahan kurban mereka di tempat yang telah ditentukan, mereka pun menunggu tanda dari Allah mengenai kurban siapa yang diterima. Dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan bahwa tanda diterimanya kurban pada masa itu adalah dengan datangnya api dari langit yang menyambar dan melahap habis persembahan yang diterima. Ini adalah cara Allah menunjukkan keridoannya secara nyata. Tidak lama kemudian, tanda itu pun datang. Api dari langit turun dan menyambar persembahan Habil, domba terbaik yang dipersembahkannya dengan penuh keikhlasan. Persembahan Habil lenyap seketika, menandakan bahwa Allah telah menerima ibadahnya. Habil tentu merasa bersyukur dan lega karena usahanya yang tulus mendapatkan balasan baik dari Tuhannya. Ia merasakan kedekatan dan keridoan Allah. Namun, nasib berbeda menimpa persembahan Kabil. Api tersebut tidak menyentuh sama sekali hasil pertanian berkualitas buruk yang ia persembahkan. Kurbannya tetap utuh, tidak tersentuh, menjadi tanda nyata bahwa Allah menolak persembahannya. Penolakan ini bukanlah karena Allah pilih kasih, melainkan karena kurban Kabil tidak disertai dengan ketulusan hati dan tidak mempersembahkan yang terbaik dari apa yang ia miliki. Melihat kurbannya ditolak sementara kurban Habil diterima, hati Kabil dipenuhi berbagai perasaan negatif. Rasa malu, marah, dan yang paling berbahaya, rasa iri hati yang membara mulai berkecamuk dalam dadanya. Ia tidak introspeksi diri mencari tahu mengapa kurbannya ditolak, malah menyalahkan keadaan dan terutama, menyalahkan saudaranya, Habil. Penolakan kurban Kabil dan diterimanya kurban Habil menjadi titik balik yang tragis. Alih-alih merenungi kesalahannya sendiri, yaitu kurangnya keikhlasan dan mempersembahkan yang buruk, Kabil justru membiarkan hatinya dikuasai oleh penyakit hati yang paling merusak, hasad atau iri hati. Ia tidak tahan melihat saudaranya mendapatkan keutamaan dari Allah sementara dirinya tidak. Rasa iri ini membakar dadanya, membuatnya memandang Habil bukan lagi sebagai saudara, tetapi sebagai saingan yang harus disingkirkan. Iblis, musuh abadi manusia yang selalu mencari celah untuk menyesatkan, tentu tidak tinggal diam. Ia membisikkan hasutan-hasutan jahat ke dalam hati Kabil, mengipasi api kemarahan dan kedengkiannya hingga semakin besar. Lihatlah saudaramu, bisik iblis, dia lebih dimuliakan darimu. Tidakkah kau merasa terhina? Dipenuhi amarah dan kedengkian yang meluap-luap, Kabil tidak dapat lagi menahan perasaannya. Ia mendatangi Habil, bukan untuk meminta maaf atau belajar dari kesalahannya, melainkan untuk meluapkan kebenciannya. Dengan mata melotot dan suara bergetar karena marah, Kabil mengancam Habil, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Ancaman ini menunjukkan betapa dalamnya kedengkian Kabil. Ia tidak hanya iri, tetapi sudah sampai pada tingkat ingin melenyapkan sumber kebahagiaan saudaranya. Namun, Habil menanggapi ancaman mengerikan itu dengan sikap yang penuh ketakwaan dan kepasrahan, sebuah kontras yang tajam dengan sikap Kabil. Mendengar ancaman pembunuhan dari saudaranya sendiri, Habil menunjukkan keteguhan iman dan ketakwaan yang luar biasa. Ia tidak membalas dengan ancaman serupa atau kemarahan. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Sungguh, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, jika engkau, Kabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Jawaban Habil ini penuh dengan hikmah. Ia menegaskan kembali alasan diterimanya kurbannya, karena ketakwaan, menunjukkan bahwa ia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan menyatakan rasa takutnya hanya kepada Allah. Ia bahkan mengingatkan Kabil tentang dosa menanggung dosanya sendiri dan dosa Habil jika pembunuhan itu terjadi, yang akan membuatnya menjadi penghuni neraka. Namun, nasihat tulus ini tidak lagi didengar oleh Kabil. Hati Kabil telah dibutakan oleh iri hati dan bisikan iblis. Nafsu amarahnya telah menguasai akal sehatnya. Pada suatu kesempatan, ketika mungkin mereka sedang berada di tempat yang sepi, Kabil melaksanakan ancamannya. Ia menyerang Habil dan membunuhnya. Darah pertama manusia tumpah di muka bumi karena kejahatan,
disebabkan oleh kedengkian seorang saudara terhadap saudaranya sendiri. Peristiwa ini menjadi tragedi kemanusiaan pertama. Habil menjadi syahid pertama, korban kezaliman yang disebabkan oleh penyakit hati. Sementara Kabil, ia menjadi pembunuh pertama, menanggung dosa besar yang akan terus dikenang sepanjang sejarah sebagai peringatan bagi umat manusia tentang bahaya iri hati dan kemarahan yang tidak terkendali. Segera setelah melakukan perbuatan keji itu, kabut kemarahan dan iri hati yang menyelimuti Kabil mulai sirna, digantikan oleh penyesalan yang sangat mendalam dan kebingungan yang luar biasa. Ia menatap jasad saudaranya yang terbujur kaku, darahnya mengalir membasahi tanah. Ia baru menyadari betapa besar dosa yang telah ia lakukan. Ia telah membunuh darah dagingnya sendiri. Namun, selain penyesalan, Kabil juga dilanda kebingungan. Ini adalah kematian pertama yang disaksikannya, dan ia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad Habil. Ia tidak bisa membiarkannya begitu saja, tetapi ia tidak mengerti cara menyembunyikan atau mengurusinya. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, ia membawa-bawa jasad saudaranya, mungkin ke sana kemari, tanpa tahu harus berbuat apa. Melihat keadaan hambanya yang diliputi penyesalan dan kebingungan itu, Allah yang Maha Bijaksana mengirimkan sebuah pelajaran melalui makhluknya yang lain. Allah mengutus 2 ekor burung gagak. Kedua gagak itu kemudian berkelahi di hadapan Kabil, hingga salah satu gagak membunuh gagak yang lain. Gagak yang menang kemudian tidak meninggalkan begitu saja jasad lawannya. Dengan cakarnya, gagak itu mulai menggali tanah, membuat sebuah lubang. Setelah lubang itu cukup dalam, ia mendorong jasad gagak yang mati ke dalam lubang tersebut, lalu menutupinya kembali dengan tanah hingga rata. Kabil menyaksikan seluruh kejadian itu dengan seksama. Ia baru menyadari, bahkan seekor burung gagak pun tahu cara memuliakan jasad sesamanya yang telah mati. Timbul rasa malu yang luar biasa dalam dirinya. Melihat perbuatan burung gagak itu, Kabil tersadar dan merasa sangat hina. Ia berkata pada dirinya sendiri, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Penyesalan Kabil semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya menyesal telah membunuh, tetapi juga menyesal karena kebodohannya, bahkan kalah cerdas dari seekor burung gagak dalam memperlakukan jasad. Mengikuti contoh yang diberikan oleh burung gagak, Kabil kemudian menggali lubang di tanah dan menguburkan jasad saudaranya, Habil. Ini adalah penguburan pertama dalam sejarah manusia, sebuah pelajaran yang datang dari Allah melalui perantaraan makhluknya. Namun, penguburan itu tidak menghapus dosa besar yang telah dilakukan Kabil. Ia harus hidup menanggung beban dosa pembunuhan pertama itu. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Kabil hidup dalam penyesalan dan penderitaan batin. Ia menjadi contoh buruk bagi generasi selanjutnya tentang akibat mengerikan dari menuruti hawa nafsu, iri hati, dan kemarahan. Ia termasuk orang-orang yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat, karena perbuatannya yang melampaui batas. Kisah tragis Kabil dan Habil mengandung pelajaran moral yang sangat mendalam dan relevan sepanjang zaman. Pertama, ia menunjukkan bahaya luar biasa dari sifat iri hati, hasad, yang dapat membutakan mata hati dan mendorong manusia melakukan kejahatan paling keji, bahkan terhadap saudara sendiri. Kedua, kisah ini menekankan pentingnya keikhlasan dan ketakwaan dalam setiap amal ibadah. Allah hanya menerima amalan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan niat yang benar. Ketiga, ia menggarisbawahi kesucian nyawa manusia dan betapa besarnya dosa membunuh jiwa tanpa hak. Keempat, kisah ini memberi pelajaran tentang pentingnya mengendalikan amarah dan tidak mengikuti bisikan setan. Kelima, ia menunjukkan bahwa penyesalan setelah berbuat dosa adalah langkah awal, namun tidak serta-merta menghapus konsekuensi dosa besar. Keenam, melalui kisah burung gagak, Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan mengajarkan manusia cara memuliakan jenazah, sebuah adab penting dalam peradaban. Kisah ini adalah peringatan keras agar manusia senantiasa menjaga hati dari penyakit iri, menjaga ketulusan dalam beribadah, dan menghormati kehidupan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.